Kita lihat sejarah kan, Saudi itu baru sudah perang dunia pertama kan, eksis. Nah, situ ada persaingan itu sehingga sekali lagi 1, 2, 3. Nasir Tamara, Dr. Nasir Tamara, tepuk tangan dong semuanya. Hari ini para tokoh-tokoh di Jawa Barat berkumpul dalam Forum Komunikasi Pengusaha Jawa Barat. Kegiatan ini kita laksanakan memang supaya kita mungkin Bapak dan Ibu paham lah semuanya apa yang terjadi dinamika di wadah asosiasi pengusaha kita di Jawa Barat. Tentu adalah Kadin yang memang sampai saat ini belum clear persoalannya. Nah, sehingga ketika kita mau melaksanakan satu kegiatan, satu forum, tentu harus ada wadahnya. Nah, sehingga kami memberikanlah namanya Bapak dan Ibu. Kalau bertanya kapan lahir, enggak, baru lahir malam ini. Namanya adalah Forum Komunikasi Pengusaha yang kita singkat Forkopinda, ya, Forkopinda, di mana ketuanya nanti langsung dijabat oleh Kang Agung Suryamal. Begitu ya. Oke, kalau setuju saya bawa wartawan malam ini, kita deklarasikan malam ini Forkopinda lahir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Yang terhormat Pak Agung Suryamal, Pak Jul, panitia penyelenggara, Pak Hidayat, terima kasih. Pak Bini Sutrisno yang terhormat, Pak Dr. Nasir Tamara, dan para tokoh-tokoh Kadin yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu. Hari ini bentuk wadahnya supaya bisa ketemu terus nih dengan senior-senior pengusaha Jawa Barat. Dan acara ini dikemas dengan silaturahmi dan halal bihalal. Idul Fitrinya sudah lewat, tapi saya merasa punya masih ganjalan. Kok saya belum minta maaf nih kepada pengusaha-pengusaha Jawa Barat? Sudah bikin gaduh, sudah bikin tidak nyaman. Gimana caranya? Ya buatlah forum untuk saya bisa menyampaikan 1000 maaf karena saya sudah secara tidak langsung membuat ya dinamika organisasi yang membuat mungkin pengusaha di Jawa Barat sedikit terganggu. Tapi setelah saya perhatikan ternyata ada yang terganggu, ada juga yang nyaman, Pak. Ada yang nyaman. Nah ini saya jadi bingung nih. Satu sisi yang mengganggu, terganggu, tapi ada satu sisi juga yang terus panitia berjuang, terus. Nah, ini kayak perang Iran nih. Jadi ya mungkin ada dialognya juga perang Iran di salah satunya. Nah, seperti itu ya Pak. Alhamdulillah hari ini terwujud, tersampaikan. Mohon maaf saya kepada para pengusaha Jawa Barat. Sebetulnya saya itu hanya sebagai prajurit, Pak Hidayat. Prajurit, panglima perangnya tuh Pak Agung sama Pak Adi saya. Yang namanya prajurit, Pak, sebelum ditarik mundur ya suruh maju terus ya maju terus gitu. Gak tahu kapan saya ditarik mundur, tapi harapan saya Pak Agung, para pengusaha Jawa Barat tetap memberikan motivasi, kebersamaan,
tidak ada yang menyemangati saya Pak, hanya kebersamaan. Kalau penegakan ADRT udah ada ahli-ahlinya lah, gitu. Jadi Pak Ali Said selamat datang. Nah ini Pak, ini juga termasuk Panglima Perangnya nih Pak. Panglima Perangnya. Panglima Perang. Jadi sekilas saja Pak, untuk kenapa saya mengatakan membuat tidak nyaman. Di Jawa Barat ini wadah sebagai pengusaha adalah Kadin Jawa Barat sedang tidak baik-baik saja Pak. Ada 2 MUPRO yang terselenggara. 2 MUPRO ini diselenggarakannya satu di Bogor, satu di Bandung. Dua-duanya caretaker Pak katanya. Katanya dua-duanya caretaker. Kebetulan saya ikut MUPRO yang di Bandung. Saya pikir MUPRO di Bandung bukan tukang ojek yang ada ini, makanya saya ikut. Yang ada di Bandung itu caretaker. Nah, dalam perjalanan saya memikir, kok ada ya, kok bisa ya ada 2 caretaker menyelenggarakan 2 MUPRO, 1 caretaker mengadakan 2 MUPRO. Nah ini karena saya hanya sebagai prajurit, saya tidak bisa membuat jelas kenapa itu terjadi. Saya serahkan kepada Panglima Perangnya, kepada Pak Ali. Saya tinggal tunggu berita aja. Perang, maju, mundur, gitu aja kalau saya. Ya, tapi disertai doa dari para pengusaha Jawa Barat. Kalau dulu ADRT di atas segalanya, sekarang ternyata tidak. Yang penting bisa lobby, itu bisa menyampingkan semua perkembangan zaman Pak. Nah itu yang tidak saya tangkap. Tapi tidak apa-apa, ini sudah berjalan. Kenapa saya bilang tadi saya membuat bisingan? Saya menggugat 2 gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menguji integritas keabsahan MUPRO di Bogor dan di Pengadilan Negeri Bandung. Kenapa saya MUPRO kok tidak di-SK-kan? Harusnya 2 tuh SK-nya Pak. Di Bogor di-SK-kan, di Bandung juga di-SK-kan. Karena diselenggarakannya oleh sama-sama yang mengatasnamakan caretaker. Gitu Pak. Jadi sebagai prajurit Pak Ali masih bisik-bisik ke saya, maju terus jangan kendor. Pak Agung juga sama. Kapan Pak Agung saya landingnya di mana nih perang? Berakhirnya di mana? Kata Pak Ali, sampai lu jadi ketua Kadin. Kapan Li? Tunggu gua jadi Kadin Indonesia dulu. Waduh, kapan? Tunggu Pak Ali dulu jadi ketua Kadin, baru saya jadi ketua Kadin Jawa Barat sebenarnya. Sekian, mudah-mudahan forum ini menjadi sarana buat diskusi kita Pak, bukan hanya hari ini Pak Jul, nanti diadakan lah, mudah-mudahan berkesinambungan terus. Di acara ini kurang lebih hampir 100 orang yang ada di sini. Nah acara ini tadi juga disampaikan oleh Kang Nijar, Bang Jo, bahwa ini memang ada satu gagasan, ya. Gagasan karena mereka ini dulu pengurus-pengurus saya yang kangen suasana saat itu, ya. Jadi harmonisasi, soliditas saat itu sangat erat, ya. 10 tahun saya memimpin di Kadin karena berkat bimbingannya Kang Yayat sebagai senior saya, kita terus satu keluarga. Setelah saya selesai jadi pabaliut, gitu. Justru di sini juga teman-teman banyak yang minta saya, Kang, tolonglah kita ingin membangun komunikasi seperti dulu. Jadi yang kecil, menengah, besar itu bisa terakomodir. Terus konsentrasi ke BUMN. Apapun itu produknya, hukum apa segala macam, tapi Pak Indra juga menyampaikan kita bisa bikin listrik, ya, tapi
kerjanya harus lewat PLN, harus bayar. Nah, ini ya salah satu yang konkret di mana swasta ini termarginalkan ini akhirnya, kan? Karena semuanya terkonsentrasi ya ke state ya, negara kan. Tadi juga Pak Dodi juga sama keluarnya ya. Nah ini sebetulnya kalau kita turunkan dari sistem ya, kalau kita mereverse ke doktrin Lemhanas kan itu ya, Ipolek Sosbud Hankam Iptekumham gitu kan, Ipolek kan, jadi panglimanya itu ideologi dan kemudian politik, baru ekonomi. Kalau ideologi politiknya ini kacau balau ya, Iran sendiri kalau ideologinya nggak kuat ya, itu sudah habis. Satu kali bom itu Ali Khamenei dengan 40 jenderalnya mati semua ya. Bayangkan dia bisa bergenerasi karena kekuatan ideologinya menurut saya kan gitu ya. Betul nggak? Betul apa betul? Ya. Nah jadi sekali lagi Indonesia pun dari bicara kita sekarang ini itu harus ada terminologi kesimpulan gitu kan, apa solusi yang terbaik gitu kan. Nah apakah benar nih pendapat saya ingin menguji ke Pak Benny Sutrisno kan yang luar biasa senior saya kan, juga ke Pak Nasir Tamara yang sangat berpengalaman bahkan bersahabat dengan Pak Mutsama Khamenei kan gitu kan ya. Saya sendiri sekarang sih berkesimpulan sekarang harus menggelinding reformasi jilid 2 Pak. Reformasi jilid 2 itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Saya selalu di situ. Karena sistem politik kita ini munafik Pak. Ya. Yang rezim rasa ya oposan. Yang oposan rasa rezim. Nggak jelas semua Pak. Munafik semua kan gitu kan. Ya. Dari sini ideologinya lemah, politik sistemnya juga, atau ya ekonominya juga pasti acak-acakan gitu ini, kan gitu. Ya. Nah makanya saya lebih cenderung kenapa harus reformasi jilid 2 supaya jelas, ya. Nanti ada wilayah fakihnya presiden gitu, kan? Presiden itu nggak boleh dikuyok-kuyok sebagai kepala negara. Tapi untuk kepala pemerintahan bisa dipenjara, ya. Kalau salah dan bisa jatuh bangun biasa perdana menteri, dan itu sudah terjadi, ya. Di kita itu selama 14 tahun the founding father, gitu kan, itu menerapkan antara presiden dengan perdana menterinya yang luar biasa, bertahan walaupun digencet oleh Belanda, Inggris di dalam negeri pemberontakan, tapi bisa bertahan Pak. Situasi sangat luar biasa dahsyat. Ya tidak kalah dengan Iran kalau dulu. Ya sistem ya kita the founding father ini. Tapi kalau sekarang jadi pada bangsa munafik semua ini. Ya saya udah greget nih harus ada revolusi jilid 2 yang kembali lagi ke parlementer, nggak boleh lagi presidensial yang jelas ini gitu kan. Ya dan dari situ baru kita ya pemberdayaan kedaulatan rakyat melalui parlementer. Ya, kalau sekarang kan parlemen kambing conge semua. Ya, ya olahraga aja, ya debat apa segala macam. Tapi nggak ada tuh yang, ya, gimana bobotnya untuk membangun bangsa dan negara. Harusnya kan disitulah wilayahnya parlemen. Ya, sekarang Pak Prabowo ingin namanya tuh pilkada dipilih lagi oleh DPR, yaitu ya parlementer. Jadi perdana menteri harus ada dipilih oleh DPR, otomatis pilkada kembali lagi dipilih oleh DPRD 2 dan DPRD 1. Itu mungkin Pak. Ya ini sebagai gambaran karena saya memang aktivis gerakan dari dulu ya 98 gitu kan, mahasiswa dan terus sampai sekarang juga tarung terus nih untuk menegakkan ADRT di Kadin Jabar ini, ya nggak benar gitu kan. Di penjara juga pernah, alhamdulillah ya, cuma 3 bulan tapi ya lumayan lah
ya sama kayak Soekarno kan gitu, memperjuangkan ADRT kan gitu ya. Itu saja mungkin ya pandangan saya. Wabil taufiq wal hidayah, mudah-mudahan semuanya dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Goodbye.